Benih Rahasia Sang Pewaris episode 83. Shira masih belum siap untuk membawa keintiman mereka ke tingkat berikutnya. Dan meskipun ciuman itu manis dan bertahan lama, dia tidak bisa menahan rasa bahaya di dalamnya juga. Udara yang bergerak di sekitar mereka saat ketegangan mereka meningkat mengingatkannya pada badai yang sedang terjadi. Dan kapan saja badai akan menghantam mereka dan mendatangkan malapetaka. Akan tetapi, dengan arah yang dituju ciuman yang sangat intim ini, dia tidak yakin bagaimana dia bisa menutup pintu perasaan lebih lama lagi, tidak ketika perasaan sudah meluap dan menerobos masuk. Segala hal tentang Kenzo, napasnya, kehangatannya, dan dorongan testosteronnya yang mendesak, menyelimutinya seperti tabir. Suara akal sehat dalam benaknya terus-menerus ditenggelamkan oleh hasratnya sendiri, dan untuk sesaat, rasanya seperti kenyataan telah hilang. Pada titik ini, Shira hampir menyerah pada alam dan naluri utamanya. Tepat saat itu, Kenzo berbisik parau, "Aku menginginkanmu, Shira." Hal ini mengirimkan aliran listrik ke dalam pembuluh darahnya, dan Shira menggigil saat dia memaksakan diri untuk mendorongnya menjauh. "Kenzo, jangan." Namun, detik berikutnya, Kenzo mengangkatnya dari sofa tanpa peringatan dan membawanya ke kamar tidur utama. Ia begitu terpana hingga pikirannya menjadi kosong. Kamar tidur yang remang-remang itu menjadi seperti ruang gelap bagi Kenzo untuk menyalurkan inderanya yang tajam. Ia tidak menginginkan apapun selain membaringkannya dan memuaskannya dengan cara yang tidak pernah dapat dibayangkannya. Pikiran Shira menjadi kabur, dan hatinya dipenuhi perasaan campur aduk yang tidak dapat ia pahami. Ketika ia mencoba mendorong Kenzo, Kenzo mencengkeram pergelangan tangannya dan menjepit tangannya di atas kepalanya, yang menyebabkan rasa takut yang tak terlukiskan menjalar ke seluruh tubuh Shira secara tiba-tiba. "Tidak, jangan sentuh aku, pergi." Kepanikan menyergapnya. Seolah-olah pikirannya tidak menganggap pria yang menciumnya adalah Kenzo, melainkan bajingan dari 5 tahun lalu. Lengannya yang kuat, tubuhnya yang tinggi, dan sikapnya yang mendominasi dan tak kenal ampun sangat mirip dengan gigolo dari Black Sun Club. "Shira, ada apa?" Saat merasakan ada yang tidak beres dengan Shira, Kenzo berhenti dan mengulurkan tangan untuk memeluknya. Tanpa diduga, Shira berusaha keras untuk melepaskan diri darinya sambil berteriak, "Pergi! Jangan sentuh aku!" Seolah-olah dirinya telah menjadi sumber ketakutannya. Bingung, Kenzo segera turun dari tempat tidur, melangkah ke pintu, dan menyalakan lampu di kamar. Ketika ia melihat gadis itu meringkuk di tempat tidur dengan mata tertutup rapat sementara tubuhnya gemetar karena ketakutan dan rasa sakit yang tak tertahankan, Kenzo merasa jantungnya berdebar kencang. Ia membenci dirinya sendiri karena telah mendorong gadis itu terlalu jauh. Tiba-tiba Kenzo teringat cobaan mengerikan yang telah dialaminya. Apapun yang telah mereka lakukan tadi, atau lebih tepatnya, apapun yang telah dia lakukan padanya, jelas telah memunculkan trauma mendalamnya ke permukaan. "Shira, ini aku," gumam Kenzo sambil bertengger di tepi tempat tidur, menjaga jarak aman sambil mengulurkan tangan untuk membelai rambut Shira dengan lembut. Itu membuatnya tampak seperti sedang membujuk binatang yang terluka. Saat itulah Shira membuka matanya yang berkaca-kaca, dan tiba-tiba dia menyadari betapa dia telah bereaksi berlebihan. Shira membalikkan badannya, tampak gugup saat dia bergumam, "Maaf telah membuatmu takut." Tak ada yang bisa menyembunyikan rasa bersalah dalam suaranya saat Kenzo berkata, "Tidak, akulah yang seharusnya minta maaf." Shira duduk perlahan dan membenamkan wajahnya di antara kedua tangannya. "Aku,
Kurasa sebaiknya kamu pulang saja. Kenzo tidak mungkin meninggalkannya sendirian dalam keadaan seperti ini. Ia memohon dengan lembut, biarkan aku tinggal di sini dan menjagamu malam ini. Aku janji hanya itu yang akan kulakukan. Aku tidak butuh bantuanmu untuk menjagaku. Gerutunya lemah sambil menggelengkan kepalanya, meski wajahnya pucat pasi. Melihat betapa takutnya Shira, dia jadi ingin mencari tahu siapa bajingan yang berani menyakitinya 5 tahun lalu. Jika dia berhasil melacaknya, dia akan membuatnya membayar dengan darah. Bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang apa yang terjadi malam itu? Tanya Kenzo. Ia ingin membantu wanita itu melewati ini, dan ia tidak ingin wanita itu harus menanggung ini sendirian sambil memendam trauma dan membiarkannya berlarut-larut dalam dirinya. Shira menatap pria di depan ranjang. Trauma dan kenangan buruk telah menghancurkannya, dan dia merasa seperti cangkang dirinya sendiri. Ketika pria itu melepaskannya, Shira mendorongnya seperti anak kucing yang ketakutan mencari kenyamanan. Kenzo menahan diri untuk tidak memeluknya terlalu erat, dan ia menjaga gerakannya tetap lambat saat ia mencondongkan tubuh ke depan untuk mencium puncak kepalanya. Tidak apa-apa jika kau tidak ingin membicarakannya. Shira memejamkan matanya dengan lelah. Di penghujung hari, dia tidak sanggup mengungkapkan hal-hal mengerikan yang telah dialaminya. Akhirnya, Shira melepaskan pelukannya, dan tatapannya kembali tenang saat dia berkata, "Kamu bisa pulang sekarang. Aku akan baik-baik saja sendiri. Apa menurutmu aku tega meninggalkanmu sendirian seperti ini?" Kenzo memeluk Shira erat-erat, menolak melepaskannya. Sikapnya yang keras kepala telah kembali, dan ketika dia berbicara, nada bicaranya jelas dan tegas. Aku telah bertahan selama 5 tahun. Aku yakin aku akan baik-baik saja sendirian untuk 1 malam. Kenzo mengerutkan bibirnya dan bertanya dengan ragu, apakah Leon benar-benar anak dari penjahat itu? Shira benci menghadapi kenyataan tentang kelahiran Leon setiap kali hal itu muncul, tetapi kenyataan memang kejam, dan tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menyangkal identitas ayah Leon. Ya, akhirnya ia menjawab dengan gigi terkatup. Dada Kenzo terasa sesak. Ia mengerti bahwa ini adalah topik yang menyakitkan bagi Shira, jadi ia membiarkannya begitu saja. Pada akhirnya, Kenzo bangkit dan pergi setelah Shira bersikeras untuk mengusirnya. Ketika pintu tertutup di belakangnya, kilatan dingin melintas di matanya saat ia bersumpah untuk mengungkap identitas pria malang itu bahkan jika Shira menolak untuk membicarakannya. Ia perlu tahu monster macam apa yang tega menyakitinya begitu parah. Saat ini, Kenzo menunggu di pintu. Tetapi ketika dia menyadari bahwa Shira tidak akan membukanya dan mengundangnya kembali ke dalam rumah, dia pergi. Satu-satunya cara baginya untuk mencapai terobosan dalam kasus ini adalah dengan mencari tahu di gedung klub mana insiden itu terjadi. Hanya karena Shira bersikeras untuk tetap bungkam tentang hal itu, ia yakin bahwa orang lain mungkin memiliki gambaran tentang apa yang terjadi pada malam ia diserang. Saat Kenzo duduk di kursi belakang mobil, ia mulai mempertimbangkan pilihannya. Nindya tahu tentang detail kejadian malam itu, tetapi ia tidak ingin menanyakannya. Ia memilah-milah nama-nama orang dalam benaknya, mencoba memilih orang yang paling mungkin memberinya wawasan berguna tentang masalah itu. Akhirnya Kenzo memutuskan untuk mencari tahu satu orang, yaitu Livy, saudara tiri Shira. Mengingat bagaimana dia mengungkit kelahiran Leon saat terakhir kali dia mengamuk, ada kemungkinan besar dia tahu tentang kejadian itu. Dia yakin Livy bisa memberinya petunjuk tentang ini.
Saat bersandar di kursinya, Kenzo mengeluarkan ponselnya dan menelepon Firdaus. Aku ingin kau mengatur pertemuan dengan seseorang untukku. Siapa orang itu, Presiden Wiharja? Tanya Firdaus dengan sopan. Livi. Dalam keheningan kamar tidur, Syera memegang segelas air sambil duduk di ruang tamu dengan lesu. Ia merasa bersalah karena membayangkan Kenzo sebagai pria yang telah menyerangnya 5 tahun lalu saat mereka masih berhubungan intim. Sebenarnya, ia juga terkejut bahwa trauma yang ia kira telah ia kubur dalam-dalam di dalam hatinya dapat dengan mudah muncul ke permukaan hanya dengan satu sentuhan, yang memicu rasa takutnya akan keintiman. Tiba-tiba ia merasa bahwa ini tidak adil bagi Kenzo. Jika mereka benar-benar berhasil sebagai pasangan dan menikah, ia tidak mungkin menolaknya seumur hidup dan mengikatnya pada selibat yang tidak diinginkan. Keesokan paginya, Livi masih bersembunyi di balik selimut ketika tiba-tiba menerima panggilan telepon yang membuatnya langsung bangkit dari tempat tidur. Apakah Tuan Muda Kenzo ingin menemuiku siang ini? Ya, Presiden Wiharja butuh bantuan Anda untuk sesuatu. Apakah Anda bersedia menemuinya? Livi begitu tercengang hingga tidak dapat berkata apa-apa, dan dia tergagap. Tentu saja. Aku bebas untuk bertemu dengannya. Kalau begitu, apakah jam 11.30 pagi ini cukup untukmu? Ya, tentu saja. Aku akan ke sana, jawabnya sambil mengangguk penuh semangat. Ketika panggilan telepon berakhir dan Livi menerima alamat restoran tempat pertemuan akan diadakan, dia begitu gembira hingga hampir pingsan. Tidak pernah sekalipun dia berpikir Kenzo akan mengundangnya makan siang. Ya ampun, apa yang harus kupakai? Livi melompat turun dari tempat tidur dan membuka pintu lemarinya, mengacak-acak pakaiannya dengan penuh semangat. Ia hanya punya satu tujuan dalam benaknya, yaitu merayu Kenzo dan menjadikannya kekasihnya. Dia tidak peduli bahwa pria itu adalah pacar Syera, dia juga tidak terganggu oleh masa lalunya dengan Nindya. Dia tetap bersikeras untuk mendapatkan pria itu karena pria itu pantas mendapatkannya. Ia tidak memberitahu Rahel tentang pertemuan itu. Setelah memilih gaun ketat, ia mengenakan blazer di atasnya, sambil berpikir bahwa jika Syera dapat memikat Kenzo sambil mengenakan setelan celana, tentu saja itu berarti ia menyukai wanita karir profesional. Kemudian, Livi duduk di depan meja rias dan mulai merias wajahnya dengan lembut, tidak membiarkan sedikit pun cacat. Ia bertekad untuk menunjukkan sisi terbaiknya kepada Kenzo. Sementara itu, semua departemen di Amor bersiap-siap untuk pindah ke gedung perusahaan baru mereka. Karena kantor-kantor di Wiharja Corporation telah dilengkapi perabotan lengkap dengan dekorasi yang sangat mewah, satu-satunya hal yang harus dilakukan oleh departemen-departemen tersebut adalah mengemasi berkas dan peralatan mereka untuk kepindahan besar tersebut. Syera sedang asyik bersembunyi dalam ketenangan kantornya ketika Bella tiba-tiba masuk melalui pintu. Apakah ada yang Anda butuhkan, Nona Bella? Tanya Syera singkat. Kemampuanmu dalam menggait Presiden Wiharja memang patut dipuji, Nona Nugraha, Bella berkata dengan nada sinis. Aku hanya akan membicarakan tentang pekerjaan, Nona Bella, Syera menjawab dengan tenang. Perusahaan bukanlah tempat yang tepat untuk membicarakan tentang urusan pribadinya. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku tidak akan pernah menyerah pada perasaanku terhadap Kenzo, kata Bella. Dia datang ke sini tanpa alasan lain selain untuk mencoba membuat Syera kesal setelah kebenciannya sendiri menguasainya. Selama sisa hidupmu, aku akan menjadi pesaingmu, tambahnya dengan percaya diri.
Aku yakin hanya masalah waktu sebelum Presiden Wiharja memperhatikanku dan jatuh cinta padaku. Namun, Syera tidak terkesan maupun terintimidasi. Pencapaianmu yang buruk tidak menarik perhatianku, jadi jangan sombong lagi, katanya sinis. Rasa jijik terpancar di mata Bella saat dia mendengus dan berkata dengan angkuh, "Kita lihat saja siapa pemenang sebenarnya. Sekarang ayah sudah merencanakan kehancurannya. Kenzo akan menjadi milikku cepat atau lambat begitu kita menyingkirkannya." Syera, di sisi lain, mengaku terpengaruh oleh apa yang dikatakan Bella meskipun Bella sudah pergi. Tampaknya Kenzo selalu dihantui oleh banyak wanita yang tidak akan ragu untuk memanfaatkan kesempatan sekecil apapun untuk mendekatinya. Saat siang tiba, Syera memutuskan untuk mengajak Kenzo makan malam sebagai permintaan maaf atas apa yang terjadi tadi malam. Kalau saja reaksinya tidak berlebihan, mungkin suasana tidak akan berakhir menegangkan seperti ini, dan malam itu akan berakhir dengan sempurna. Ia mengambil telepon di mejanya dan menghubungi nomor ekstensi Kenzo. Ketika Kenzo tidak mengangkatnya, panggilan telepon tersebut secara otomatis dialihkan ke nomor asistennya. "Halo, ini kantor presiden," asisten itu menyapa dengan sopan. "Hai, Lily. Apakah Presiden Wiharja ada di kantornya sekarang?" "Oh, Nona Nugraha. Sepertinya Presiden Wiharja sudah pergi untuk makan siang." "Begitu ya. Baiklah, terima kasih." Syera menutup telepon dan mendesah frustrasi. Kemudian, ia meminta Rianita untuk ikut makan siang dengannya. Sementara itu, Livy sangat gembira saat berjalan menuju restoran. Ia terus-menerus memeriksa dirinya di cermin hanya untuk memastikan bahwa penampilannya sama sempurna seperti saat meninggalkan rumah. Bahkan, sedikit noda pada riasannya akan membuatnya terlihat mencolok saat itu. Hari ini, dia harus menunjukkan sisi dirinya yang sempurna kepada Kenzo. Dia merasa ada sesuatu tentang dirinya yang menarik perhatian Kenzo, yang menjelaskan mengapa Kenzo tiba-tiba mengajaknya makan siang. Pikiran itu membuatnya bersemangat. Jika semuanya berjalan lancar, dia bahkan mungkin akan melampaui Nindya dan Syera untuk menjadi objek kasih sayang Kenzo yang baru. Dalam diri setiap wanita, ada kepercayaan diri yang terpendam, yang tidak akan pudar dalam kondisi apapun. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.